Oke, selamat malam, Saudari Kurni. Kita sudah sampai di tahap tes substansi. Sebelumnya selamat karena sudah sampai ke tahap ini. Boleh perkenalkan dirinya? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu panelis dalam sesi interview kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kurnia Restiani. Saat ini saya berusia 30 tahun dan saat ini saya bekerja sebagai dokter gigi PNS di salah satu puskesmas di Kabupaten Jombang yaitu Puskesmas Tembelang. Saya bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Tembelang. Oke, baik. Panggilannya Kurni ya. Iya. Oke, baik. Boleh Saudari Kurni ceritakan latar belakang dari Saudari Kurni? Ya, baik. Latar belakang dari saya, dahulu saya menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Erlangga. Kemudian saya lulus pada tahun 2019. Lalu saya kembali ke daerah saya, yaitu di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2022, saya diangkat menjadi tenaga eh, pegawai negeri sipil di Kabupaten Jombang. Dan selama 5 tahun ini saya bekerja, saya kerap menemui kasus-kasus terkait maloklusi, yang mana di Kabupaten Jombang sendiri, di puskesmas saya, diagnosa kelainan pertumbuhan gigi permanen yang mengarah ke maloklusi itu masih menempati 3 urutan teratas. Yang hal tersebut menarik perhatian saya, yang mana saya sebagai dokter gigi umum ini memiliki kompetensi yang sangat terbatas dalam menangani kasus-kasus maloklusi tersebut. Dan banyaknya kasus maloklusi tersebut membutuhkan tenaga spesialis ortodonsia yang mana masih sangat kurang di kabupaten saya, di Kabupaten Jombang. Hal tersebut memacu saya untuk tertarik untuk menempuh pendidikan di jenjang pendidikan spesialis ortodonsia. Oh, baik. Sebelumnya boleh ceritakan kenapa Saudari Kurni tertarik atau bercita-cita menjadi dokter gigi? Dulu, jadi dahulu kala memang saya itu ingin menjadi seorang dokter karena melihat background dari keluarga saya. Ayah saya memang dari saya kecil memang ada keterbatasan secara fisik sehingga membuat saya ingin memberikan suatu perawatan medis kepada orang terdekat saya. Dan hal tersebut terwujud ketika saya memilih melanjutkan pendidikan di pendidikan kedokteran ini supaya saya ingin melihat ayah saya kebetulan memiliki keterbatasan dalam penglihatan, sudah berobat ke berbagai tempat namun belum mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Hal tersebut menggugah saya untuk dapat bisa mengobati orang lain. Nah, hal tersebut menggugah saya untuk eh, memilih pendidikan di bidang kesehatan, yaitu yang saya meniti ini kedokteran gigi. Selain itu, dulu waktu kecil itu gigi saya memang berjejal. Lalu saya susah untuk menutup mulut, bibir atas dan bawah saya itu susah untuk menutup sehingga ada panggilan khusus atau ejekan dari teman-teman saya itu kepada saya. Hal tersebut menggugah saya untuk mendalami lebih lanjut mengenai perawatan gigi ini sehingga saya ingin mengambil pendidikan kedokteran gigi ini. Baik, tadi sepintas sudah dijelaskan ya kenapa tertarik di bidang ortodonsia. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi kenapa sih mau jadi dokter gigi ortodonsia? Memang sih di Indonesia memang masih kekurangan. Selain itu apalagi ya yang membuat Mm-mm. tertarik menjadi spesialis dokter ortodonsia? Iya, eh, karena saya menyadari bahwa sebagai dokter gigi ini kompetensi yang saya miliki untuk merawat kasus maloklus itu sangat terbatas, hanya terkait dengan piranti ortolepasan. Yang mana kasus-kasus maloklus yang banyak ada di sekitar saya itu cukup tidak dapat hanya diselesaikan melalui piranti ortodonsia lepasan. Dan banyaknya kasus maloklusi ini kerap sekali saya mendapatkan pasien-pasien maloklusi itu akhirnya memilih tenaga kesehatan eh, atau memilih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merapikan giginya, seperti di salon gigi, tukang gigi, yang mana ketika datang ke saya, kasus maloklusinya itu jauh lebih parah lagi. Dengan kompetensi saya yang terbatas ini, satu-satunya jalan saya untuk menolong para
pasien dengan kelainan maloklusi yang parah ini ya, hanya dengan menempuh jalur spesialis ortodontia ini sehingga saya dapat memberikan eh, eh, perawatan maloklusi ini secara legal, profesional, dan berkompeten. Baik, menurut Saudara Kurni, urgensinya di daerah Saudari Kurni sendiri seperti apa sih urgensi untuk menjadi spesialis ortodonsia? Apa memang keadaannya sangat membutuhkan yang tingkat tingkat kebutuhannya bagaimana? Ya, urgensi keberadaan spesialis ortodontia di daerah saya ini sangat tinggi karena saya sering mendapatkan kasus-kasus kelainan maloklusi yang pasca dirawat oleh tukang gigi, yang mana sebenarnya tingkat kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk mendapatkan perawatan ortodonsi ini cukup tinggi, namun eh, keterbatasan atau belum adanya eh, spesialis ortodonsia ini di daerah saya, sehingga pasien cenderung memilih kepada tenaga kesehatan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perawatan ini. Nah, ketika datang kepada saya, kondisinya jauh lebih buruk lagi. Eh, Kasus malnutrisinya lebih complicated lagi sehingga membuat saya tidak dapat melakukan perawatan tersebut. Sehingga menurut saya dengan keberadaan saya nantinya menjadi spesialis ortodonsia, saya akan memberikan suatu gambaran atau penyuluhan bahwa perawatan ortodonsia itu hanya dapat dilakukan oleh spesialis ortodonsi yang mana apabila dilakukan oleh selain spesialis ortodonsia akan justru menimbulkan kelainan yang lebih parah lagi. Baik, tadi disebutkan sering ya. Seberapa sering sih maksudnya? Pas setiap hari, setiap bulan, setiap minggu? Baik, eh, memang tidak setiap hari, namun hampir setiap bulan ada pasien yang menginginkan kontrol ke saya. Namun saya menyadari bahwa itu di luar kompetensi saya dan saya lihat memang eh, kondisinya memang tidak sesuai dengan perawatan yang seharusnya. Seperti giginya menjadi lebih goyang, akar giginya lebih menonjol, kehilangan penjangkaran, dan keadaan gigi-giginya justru menurut saya lebih parah daripada sebelumnya. Baik. Dari Saudari Kurni sendiri, apa yang sudah Saudari Kurni lakukan dalam hal-hal kasus-kasus yang seperti Saudari Kurni sebutkan tadi? Baik, kompetensi saya sebagai dokter gigi umum, saya sudah melakukan edukasi kepada masyarakat atau pasien yang mendapatkan perawatan ortodonsia dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya selalu mengatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dan kondisi giginya juga menjadi lebih parah lagi dan saya mengedukasi dan memberikan saran-saran perawatan. Maksud saya memberikan saran perawatan bahwa kasus tersebut harus dilakukan oleh spesialis ortodonsia dan juga hanya memberikan eh, KIE eh, secara umum untuk meningkatkan kebersihan ketika menggunakan berhenti ortodonsia tersebut. Baik, dari Saudari Kurni sendiri melihat kasus-kasus maloklusi dan uh, kalau kondisi masyarakatnya sendiri, di mana sebenarnya kan kasus ortodonsia seringkali itu adalah kasus estetik ya, dan tidak ditanggung oleh BPJS. Menurut Saudari Kurni sendiri hal itu bagaimana? Karena memang kita sudah tahu ya, ortodonsia tidak ditanggung oleh BPJS. Untuk takaran masyarakat di sana, apakah sudah cukup untuk menerima perawatan ortodonsia? Bisa dijelaskan? Iya, hal ini juga sebenarnya menarik minat saya. Saya pernah mendapatkan suatu pasien yang mana seharusnya pasien tersebut masih dapat dilakukan perawatan dengan ortodonsia lepasan, yang mana perawatan tersebut memang masih dalam kompetensi saya. Namun pasien memang waktu itu sempat membatalkan perawatan karena memang terkait biaya yang cukup tinggi, karena memang tidak di-cover oleh BPJS di fasilitas kesehatan pertama yang saya lakukan. Kemudian
saya edukasi, namun pasien tetap masih ingin menabung terlebih dahulu. Dan hal ini cukup menggugah saya. Nantinya salah satu keinginan saya nantinya ketika ingin menjadi spesialis ortodontia, saya ingin melakukan pendekatan atau melakukan advokasi bersama stakeholders terkait untuk eh, menyuarakan bahwa sebenarnya eh, perawatan maloklusif ini tuh tidak hanya terkait estetika, namun fungsi fungsi pengunyahan dan juga eh, psikologis dari pasien dalam hal kasus maloklusif ini cukup perlu mendapatkan perhatian. Nantinya ini menjadi salah satu goal saya nantinya ketika saya menjadi spesialis ortodontia untuk melakukan advokasi kepada BPJS yang kalaupun memang tidak bisa memasukkan menjadi ditanggung oleh BPJS, setidaknya dapat diberikan potongan seperti sistem penggunaan gigi palsu. Nanti itu menjadi salah satu rencana saya nantinya untuk melakukan advokasi kepada BPJS. Baik, sudah ada gambaran ya kenapa ingin menjadi ortodonsia. Lalu kenapa pilihannya di sini ada tiga ya, ada UNER, Unpad, dan UI. Mungkin bisa dijelaskan berdasarkan urutannya. Baik, kenapa saya memilih tiga universitas tersebut? Sebenarnya memang seluruh pendidikan spesialis ortodontia ini memiliki kurikulum yang sudah disetarakan dan juga kompetensi yang sudah distandarisasi. Namun pada Universitas Erlangga, kenapa saya memilih Universitas Erlangga? Dari segi ada beberapa faktor yang menyebabkan saya menempatkan Universitas Erlangga menjadi salah satu pilihan saya. Yang pertama di segi pendidikan di FKG UNER ini mengedepankan pada multidisiplin yang mana memberikan kesempatan saya untuk berkolaborasi dengan spesialis lainnya dalam menangani kasus maloklusi. Yang mana saat ini FKG UNER juga sudah bekerja sama dengan Hiroshima University, yang mana salah satu programnya yaitu memberikan satu program magang untuk menyaksikan secara langsung proses bedah ortognatik di sana. Kemudian dari segi penelitian, FKG UNER sudah memiliki Dental Research Center yang mana nantinya akan sangat memfasilitasi saya dalam melakukan penelitian. Salah satu penelitian yang tengah dikembangkan saat ini yaitu digitalisasi dalam prosedur diagnostik sebelum perawatan yang saat ini diinisiasi oleh salah satu guru besar di sana yaitu Profesor I Gusti Wahyu Ayu Ardani atau Prof Dani yang kebetulan kemarin saya sudah sempat berdiskusi dengan beliau terkait topik ini dan beliau sangat terbuka untuk bila saya nantinya dapat bergabung dalam penelitian ini. Kemudian dari segi su- dari segi eh, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Saat ini FKG UNER sudah bekerja sama dengan CLP Center Surabaya yang mana berdasarkan korespondensi saya dengan RSUD Jombang, hampir seluruh pasien CLP di Jombang ini dirujuk untuk mendapatkan perawatan melalui Yayasan CLP Center di Surabaya ini. Yang ini akan memberikan suatu kesempatan bagi saya untuk dapat menyaksikan langsung perawatan di yayasan tersebut yang nantinya harapannya ilmu yang saya dapatkan di sana dapat saya integrasikan untuk saya dapat melakukan di Jombang nantinya. Kemudian kenapa Universitas Pajajaran? Salah satu program yang diunggulkan di sana yaitu preventif dan promotif, yang mana saya juga sangat menggalakkan atau tertarik dalam bidang ini, yang mana nantinya saya ingin membagi ilmu atau menyerap menyerap ilmu di sana yang nantinya akan saya bagikan kepada teman-teman sejawat saya dokter gigi di Jombang untuk dapat merawat secara preventif dan promotif. Lalu kenapa Universitas Indonesia? Salah satu program studi yang diunggulkan di sana yaitu bedah ortognatik yang mana saya juga sangat tertarik dalam bidang ini. Oke, baik. Tadi disebutkan ya ada macam-macam fasilitas kayak Dental Research Center, kemudian juga eh, pemberdayaan masyarakat dengan kasus-kasus CLP ya. Ya, Saya lihat Unpad juga punya, UI juga punya. Bisa dijelaskan nggak apa bedanya? iya baik. Kenapa? Eh, Ya. yang membeda ya, yang membedakan hal tersebut karena dari demografi pasiennya yang ada di CLP Center Surabaya ini
hampir seluruh kasus-kasus yang ada di Jombang itu dirujuknya di CLP Center Surabaya ini. Sehingga saya dapat mempelajari ragam kasus yang ada di Jombang ini seperti apa di sana yang nantinya gambarannya dapat saya pelajari yang nantinya dari hal ini nanti saya dapat tahu bagaimana penanganannya dan dapat saya aplikasikan saat kembali ke Jombang. Baik. Dari itu dari segi itunya ya, riset center, bukan, maaf, dari pemberdayaan masyarakat untuk CLP, kasus-kasus CREF. Setahu saya memang UI juga ada CCC gitu ya, ini untuk CREF Center juga, Unpad juga ada. Namun kalau yang Dental Research Centernya mungkin bisa disebutkan apa ininya yang menjadi target dari Saudari Kurni, kenapa UNER gitu. Oh ya, baik. Kalau di Dental Research Center-nya di FKG UNER ini saat ini juga sedang mengembangkan tentang eh, tisu engineering, biomolekuler, dan juga biokompatibilitas material. Kayak yang mana saat ini yang juga sangat sangat eh, sedang digalakkan yaitu tentang digitalisasi tadi. Yang mana salah satu penelitian yang dari guru besar yang saya sebutkan tadi, Prof. Dani, yaitu menginisiasi eh, pemanfaatan AI dalam rekonstruksi gambaran dua dimensi panoramik menjadi gambaran tiga dimensi eh, CBCT. Yang mana hal tersebut saya tertarik dan dapat ikut terlibat di dalamnya karena akan sangat mengefisiensikan prosedur diagnostik sebelum perawatan ortu. Baik, apa saja sih yang eh, Saudari Kurni tahu dari kurikulumnya UNER dan apa yang akan dilakukan nanti selama pendidikan di sana? Baik, untuk kurikulum di UNAIR, jadi program spesialis orto ini ditempuh dengan sebanyak 56 SKS yang terbagi menjadi 6 semester. Di semester pertama, kami mempelajari tentang sebelum terjun dan praktik langsung ada materi tentang praktikum ortodontia yang mana itu melakukan praktik melalui tipodon. Kemudian ada materi orto satu dan juga klinik orto satu. Kemudian kami juga mempelajari imunologi di semester pertama. Kemudian di semester kedua ada klinik orto 2, materi orto 2, cefalometrik, dan juga em, mempersiapkan metodologi penelitian. Kemudian di semester 3 ada seminar proposal dan juga dilanjutkan materi orto 3 dan juga klinik orto 3. Kemudian di semester 4 ada sidang tesis dan juga klinik orto 4. Kemudian di semester 5 ada komprehensif dan juga klinik orto 5 dan juga di semester terakhir di semester 6 ada klinik orto 6. Dari 6 semester tersebut, kira-kira kesulitannya di mana ya? Maksudnya nanti akan menghadapi kesulitan di bagian apa? Dan kira-kira nanti bagaimana Saudari Kurni bisa bisa menghadapi kesulitan dalam studinya? Ya, baik. Menurut saya yang mungkin nantinya akan menjadi suatu tantangan bagi saya yaitu ketika semester 5 yaitu saya dihadapkan dengan komprehensif kompre yang mana gambaran umumnya saya harus menyelesaikan atau merepresentasikan kasus komprehensif yang sudah saya lakukan. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, saya akan selalu meminta bimbingan kepada para dosen dan juga guru besar di sana untuk menyelesaikan hal tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian sudah mempersiapkan apa saja untuk melanjutkan studinya? Ya, baik. Untuk melanjutkan studinya, saya sudah mempersiapkan dari administrasi, mulai dari persyaratan administrasi seperti saat ini karena saya menjadi seorang PNS, saya sudah mulai mengurus izin untuk belajar
kemudian TOEFL, persyaratan TOEFL juga sudah saya lengkapi, kemudian secara mental dan juga keluarga saya sudah mulai karena saya sudah miliki anak satu, kebetulan saya sudah mulai sounding ke anak saya bahwa nantinya ada kemungkinan kita pindah ke lain kota, mempersiapkan atau mencari sekolah untuk anak saya juga di sana. Kemudian eh, saya juga sudah mempersiapkan secara finansial. Pastinya dibutuhkan biaya lebih nantinya untuk jalur menempuh pendidikan spesialis itu, dan juga tidak lupa untuk materi-materi juga sudah saya persiapkan, seperti saya sudah mengikuti seminar hands-on untuk mendukung eh, persiapan saya untuk menempuh jalur pendidikan itu. Oke, baik. Selanjutnya untuk rencana risetnya, apakah sudah ada? Coba jelaskan. Ya, baik. Rencana riset saya tertarik dengan bidang digitalisasi yang tengah dikembangkan saat ini. Yang tengah dikembangkan saat ini yaitu pemanfaatan AI untuk merekonstruksi gambaran dua dimensi panoramik menjadi gambaran tiga dimensi panoramik. Lalu yang akan saya teliti yaitu saya akan membandingkan komparasi akurasi antara gambaran tiga dimensi yang dihasilkan oleh AI generated dengan gambaran tiga dimensi dari CT terkait dengan kondisi gigi impaksi kaninus sebelum perawatan ortodonsia. Oke, baik. Untuk tujuan dan manfaat penelitiannya bisa dijelaskan? Tujuannya eh, untuk menilai akurasi dari gambaran yang dihasilkan oleh AI dari rekonstruksi gambaran dua dimensi panoramik dengan gambaran asli dari CBCT. Nah, apabila memang gambaran tersebut akurat dan dapat digunakan, hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengefisiensi prosedur diagnostik sehingga pasien yang mengalami impaksi gigi kaninus sebelum memulai tindakan orto eh, tidak perlu melakukan CBCT namun hanya dapat menggunakan teknologi AI ini saja. Selain itu tujuannya untuk manfaatnya untuk masyarakat luas bagaimana? Untuk manfaat untuk masyarakat luas tentunya akan sangat eh, em, eh, manfaatnya akan sangat menekan dari biaya yang dikeluarkan untuk pasien sebelum memulai perawatan orto. Kemudian paparan radiasinya juga akan sangat berkurang dengan adanya AI ini. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan originalitas penelitiannya? Apakah memang penelitian ini sudah ada sebelumnya atau bagaimana bisa dijelaskan? Em, saya sudah sempat mencari dan memang penelitian ini memang belum dipublikasikan. Hasil saya berdiskusi dengan Prof. Dani. Waktu itu memang saya tanyakan apakah memang kalau saya cari kok jurnalnya kok belum dipublish seperti itu karena memang belum dipublish dan memang masih dalam proses publish dan memang saya cari belum ada penelitian terkait dan serupa sehingga saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Baik, untuk penelitian-penelitian sama sekali belum ada ya berarti. Iya belum. Digitalisasi dari dua dimensi menjadi tiga dimensi. Kira-kira kesulitannya apa ya? Berhubung juga belum ada penelitian pendahuluan seperti itu. Bagaimana? Iya, mungkin nanti tantangannya akan karena belum ada penelitian pendahuluannya akan menjadi suatu tantangan bagi saya untuk mencari referensi terkait. Kemudian eh, eh, pemanfaatan AI ini kan eh, masih secara etik masih dalam sangat terbatas sehingga hal ini akan menjadi suatu tantangan bagi saya ke depannya untuk eh, penggunaan AI ini. Oke, baik. Dari kesulitan itu kira-kira
Menurut Saudara Resti, apa penelitian ini, maaf, dari Saudari Kurni, apakah akan memungkinkan, dari tadi kan disebutkan kesulitannya, memungkinkan tidak penelitian ini dilakukan dengan kesulitan tersebut, bagaimana nanti Saudari Kurni bisa menghadapi kesulitan itu? Ya, baik. Eh, em, yang saya memang AI ini akan membutuhkan proses yang cukup panjang dalam penelitiannya. Namun di sini yang saya garis bawahi bahwa yang akan saya teliti yaitu apakah memang akurat hasil dari AI gambaran tiga dimensi yang dihasilkan AI ini. Secara kuantitatif akan saya bandingkan eh, akurasinya dari gambaran tiga dimensi dari AI ini dengan eh, CBCT secara aslinya. Menurut saya dengan eh, konsultasi bersama dengan dosen nantinya akan dapat eh, tetap akan dapat dilakukan. Baik, baik, ini berarti semacam develop suatu program baru gitu ya. Untuk develop programnya memang sudah dilakukan. Yang akan saya teliti nantinya akan membandingkan dari hasil dari CBCT yang dihasilkan AI tersebut dengan CBCT gambar CBCT yang sudah ada. CBCT atau panoramik tadi? CBCT hasil gambarnya kan tiga dimensi CBCT. Oh, hasilnya berupa CBCT gitu. Iya, Jadi softwarenya sudah ada. sudah sudah ada. Sudah ada. Menggunakan AI GAN, generative eh, mohon maaf saya agak lupa ya kalau singkatannya GANS AI. Ya, itu. JIS ya. Berarti secara GAN GANS. ya, Ya, berarti dari program software tersebut memang sudah ada kemampuan untuk mengubah dua dimensi jadi tiga dimensi. ya. Oke, uh, berarti memang belum ada penelitiannya ya. Padahal sudah ada programnya bisa mengubah dua dimensi jadi tiga dimensi gitu. Untuk di Indonesia, saya mencari jurnal terkait itu memang belum ada. Salah satu-satunya jurnal yang sudah saya temukan itu memang sudah dilakukan di Cina. Namun memang hasil penelitiannya memang belum menunjukkan bahwa signifikan atau dapat dilakukan. Namun untuk secara umum, namun untuk gambaran kaninusnya sendiri itu masih dapat dilakukan penelitian lebih lanjut seperti itu. Oke, baik. Berarti dari softwarenya kan sudah ada kemampuan mengubah Iya, dua dimensi jadi tiga dimensi gitu ya. iya, Eh, saya rasa mungkin yang tadi disebutkan yang di Cina itu sudah jadi penelitian dasar seperti itu. Apakah benar? iya, 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 Oke, baik. Berarti ini meneliti untuk di Indonesia. iya. Kalau begitu sampelnya dari seluruh Indonesia atau hanya dari populasi tertentu? Em, karena memang mohon maaf sebelumnya karena memang ini saya mengacu penelitian awal yang dilakukan oleh Prof. Dani dan sebenarnya untuk jurnal keseluruhannya memang saya belum baca karena memang belum dipublish. Nantinya saya akan mengacu pada penelitian pendahuluan tersebut. Apakah memang sudah dilakukan di seluruh Indonesia atau memang terkait hanya di lingkup RSGM UNER saja? Oke, baik. Berarti tadi sudah ada calon pembimbing ya, Prof. Dani ya? Sudah, Sudah iya, ada komunikasi. sudah, Berarti Saudari Kurni juga sudah mengungkapkan ingin melanjutkan studi seperti itu. iya, sudah. Dari feedbacknya juga bagaimana? Alhamdulillah feedback beliau sangat positif dan sangat terbuka untuk saya dapat melanjutkan studi di sana dan juga sangat welcome ketika apabila ingin ikut terlibat dalam penelitian tersebut. Oke, baik. Boleh ceritakan untuk rencana setelah lulus mau melakukan apa? Mau memberikan kontribusi apa? Iya, baik. Setelah saya lulus, saya akan kembali ke daerah saya, ke rumah sakit yang memberikan rekomendasi saya, yaitu RSUD Poso Jombang. Di sana saya akan melakukan pelayanan ortodonsia secara
profesional dan berkompeten. Kemudian saya juga akan membuka grup diskusi eh, bersama dengan dokter gigi yang ada di Kabupaten Jombang terkait dengan perawatan promotif dan preventif yang dapat dilakukan oleh dokter gigi umum. Kemudian saya juga akan melakukan penyuluhan secara masif, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial terkait dengan bahaya perawatan orto yang dilakukan selain dari spesialis ortodonsia. Kemudian saya juga akan melakukan atau terlibat dalam bakti sosial terkait maloklusi, terutama misalnya contohnya pada kasus CLP yang membutuhkan perawatan orto yang lebih kompleks. Kemudian di jangka menengah saya akan juga berkolaborasi bersama Dinkes dan juga Pemkab Kabupaten Jombang untuk melakukan penertiban kepada tukang gigi atau oknum-oknum yang masih melakukan perawatan ortodonsia. Kemudian saya juga akan terus di jangka panjang saya juga akan terus memperbarui keilmuan dan juga melakukan riset terkait digitalisasi terkait dengan diagnostik maupun perawatan di bidang orto. Apabila saya juga diberi kesempatan, saya juga berencana untuk melanjutkan studi di jenjang subspesialis nantinya untuk memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Oke, baik. Ada satu kontribusi tadi yaitu melakukan kerjasama dengan Dinkes untuk sosialisasi gitu ya Penertiban, untuk ya. penertiban kayak gitu. Eh, Boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana penertiban yang dimaksudkan? Ya, baik. Di Jombang ini memang sangat banyak sekali salon gigi, tukang gigi yang eh, tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perawatan orto cekat, namun eh, tetap melakukan hal tersebut. Saya akan bekerja sama dengan dinas kesehatan, bisa melakukan koordinasi dengan puskesmas terkait untuk mendata eh, tukang gigi atau salon gigi di daerahnya yang masih melakukan perawatan tersebut, sehingga kami akan berkoordinasi untuk memberikan sanksi terkait berupa teguran atau bisa dengan apabila tetap melakukan bisa dengan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan sanksi efek jera kepada oknum-oknum yang tetap melakukan hal tersebut. Baik, menurut Saudari Kurnia, apakah itu cukup cukup efektif ya untuk menertibkan salon-salon atau perawatan-perawatan yang seperti berkedok dokter gigi gitu? Bagaimana menurut Saudari Kurnia? Menurut saya hal ini akan cukup efektif atau efisien dengan memberikan efek jera kepada mereka karena memang sejauh ini yang saya lihat memang belum ada teguran terkait dari Dinas Kesehatan maupun eh, pemerintah Kabupaten Jombang untuk menertibkan salon gigi atau oknum-oknum yang melakukan perawatan ilegal tersebut. Selain itu, eh, peningkatan kesadaran hal ini tentunya juga akan sangat kurang apabila pengetahuan dari masyarakat juga masih minim. Sehingga hal ini juga tentunya akan saya imbangi dengan edukasi kepada masyarakat secara luas terkait bahaya yang dapat mereka terima ketika mendapatkan perawatan orto pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ya, baik. Apakah Saudari Kurni tahu kondisi masyarakat di sana kenapa memilih salon atau tukang gigi selain masalah edukasi tadi ya? Mungkin dari faktor biaya dan lain-lain seperti itu. Apakah sudah tahu? Iya, eh, biaya memang menjadi salah satu faktor kenapa mereka memilih ke tukang gigi atau salon gigi. Selain itu, pengetahuan itu tadi sih yang membuat mereka juga tidak tahu bahayanya apa ketika mereka mendapatkan perawatan di selain spesialis orto. Seperti sebenarnya saya juga memiliki pengalaman saya pribadi. Saya dulu waktu SMA saya tidak tahu bahwa perawatan malupus itu hanya boleh dilakukan, maksud saya orto cekat itu hanya boleh dilakukan oleh spesialis orto. Saya pun mendatangi oknum bukan salon tapi tenaga kesehatan yang tidak memiliki kompetensi tersebut. Sehingga memang
menjadi lebih buruk lagi. Saya tiba-tiba waktu saya tahunya ketika saya kuliah di kedokteran gigi, kenapa kok ketika buka mulut saya ada bunyi dan juga ada rasa yang tidak nyaman dan ternyata memang kondisi gigi saya memang lebih parah lagi. Hal ini mungkin memang biaya, namun tidak. Saya juga pernah mendapatkan pasien yang ternyata biayanya juga tidak murah ketika mereka mendapatkan perawatan di oknum tersebut. Sehingga menurut saya eh, faktor pengetahuan dari masyarakat juga yang perlu harus lebih ditingkatkan lagi mengenai bahaya yang akan mereka terima apabila mendapatkan perawatan orto dari pihak yang tidak berkompeten. Oke. Cukup menarik ya. Saya pengen tahu pandangan Saudari Kurni mengenai standar kompetensi tadi. Standar kompetensi dokter umum dan beberapa standar kompetensi untuk kasus maloklusi pada dokter gigi yang lain yang tumpang tindih seperti itu. Bagaimana menurut Saudari Kurni? Iya, em, saya sebagai dokter gigi umum menyadari bahwa memang kompetensi kami untuk merawat kasus malokus ini sangat terbatas. Hanya terkait kasus-kasus dental yang dapat ditangani dengan peranti ortodonsia lepasan. Eh, Hal ini mungkin tidak tidak semuanya memiliki pandangan tersebut karena tingginya minat masyarakat untuk melakukan perawatan orto tersebut yang menyebabkan juga beberapa tenaga medis akhirnya yang tidak memiliki kompetensi yang cukup akhirnya juga merawat perawatan-perawatan tersebut. Namun menurut saya dari segi keilmuan juga memang kami tidak memiliki kompetensi untuk merawat selain dari kasus-kasus dental dan juga yang hanya dapat dilakukan penanganan dengan ranti ortodontia lepasan. Oleh karena itu, hal ini yang menggugah saya untuk apabila saya ingin eh, memberikan suatu perawatan dengan tingginya kebutuhan perawatan tersebut, satu-satunya challenge saya untuk dapat memberikan perawatan orto secara legal dan berkompeten itu ya melalui menempuh jalur spesialis ortodontia ini. Baik. Eh, jadi menurut Saudari Kurni, perawatan ortodonsia hanya bisa dilakukan oleh spesialis orto begitu ya? Eh, Ortodontia cekat. Ya. Oke, baik. Untuk menurut Saudari Kurni, kerjasama tim di dalam perawatan ortodonsia dan dalam perawatan lainnya itu bagaimana? Apakah Saudari Kurni pernah mengalami kerjasama yang kurang nyaman dan bagaimana cara Saudari Kurni untuk menghadapinya dalam merawat Eh, pasien? mak- Ya, Maksudnya, mohon maaf, ini maksudnya dalam perawatan maloklusi atau secara umum? ya dalam perawatan secara umum dan secara maloklusi. Mungkin dari secara umum Eh, dulu, secara umum dulu. oh ya, baik. Eh, untuk perawatan secara umum, seperti misalnya eh, untuk merawat gigi pasien, tidak jarang saya juga melakukan rujukan atau kerjasama dengan bidang spesialis lainnya. Dengan karena keterbatasan kompetensi saya yang pada pasien yang membutuhkan perawatan pendahuluan. Sejauh ini saya belum pernah mendapatkan eh, pengalaman yang eh, kurang 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 menyenangkan atau ada pengalaman yang kurang menyenangkan terkait kerjasama ini. Sejauh ini saya melakukan kerjasama yang baik dan saya melakukan perawatan-perawatan yang mana itu masih menjadi kompetensi saya. Oke, baik. Mungkin saya ganti pertanyaannya ya. Yang berikutnya adalah bagaimana menurut Saudari Kurni perawatan multidisiplin dalam ortodonsia? Kedepannya ini bagaimana? Baik. Perawatan multidisiplin dalam bidang ortodonsia ini menurut saya memang perawatan ortodonsia terutama
yang membutuhkan bedah ortognatik itu membutuhkan lintas disiplin ilmu seperti dengan bedah mulut atau apabila ada kasus-kasus pasien CLP harus juga dengan spesialis anak, dengan bedah plastik dan lainnya. Yang mana hal ini tentunya eh, membuka kesempatan saya apabila saya spesialis nantinya juga akan membuka kesempatan saya untuk bekerja sama dan juga belajar bersama untuk menangani kasus-kasus pasien seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan dokter anak, dokter bedah mulut, lalu satunya tadi bisa disebutkan Bedah lagi? plastik, Bedah plastik. Menurut Saudari Kurni, bagaimana kerjasama dengan ilmu kedokteran gigi anak, padahal juga kan ada pencegahan di situ. Bisa dijelaskan? ya baik. Eh, untuk spesialis kedokteran gigi anak itu merawat pasien sebelum usia 18 tahun. Apabila kasus tersebut masih dapat dilakukan secara interseptif atau preventif, yang mana nantinya saya akan merujuk ke pasien ke dokter spesialis anak. Dan apabila memang kasus tersebut memang sudah melebihinya melebihi rentang usia tersebut dan juga lebih kompleks, pastinya bisa nanti dapat saya kerjakan di bidang spesialis orto. Oke, berarti secara usia terpisah seperti itu ya. Ya, Apakah, apakah menurut Saudara Kurni bisa bekerja sama antara dokter gigi anak dan dokter spesialis ortodonsia? baik. Sangat memungkinkan hal ini untuk terjalin eh, kerjasama, seperti misalnya pada kasus CLP eh, pada saat usia masih tumbuh kembang, mungkin nantinya eh, yang eh, perawatan yang lebih dapat melakukan perawatan tersebut yaitu spesialis dokter gigi anak nantinya seperti piranti yang lebih eh, dapat dilakukan. Mohon maaf sebelumnya karena memang saya belum begitu paham tentang seluk-beluk di dalamnya, jadi saya agak kesulitan untuk memberikan penjelasan. Oke, baik. Dari saya sudah cukup, mungkin selanjutnya ke Ali. Oke, baik. Ini dengan Saudara Kurni Restiani, betul ya? Iya. Hmm. Melanjutkan tadi dari rekan kami, saya ingin tahu pada Saudara Kurni, dari rumpun keilmuan Saudara ke depan, apakah yang dapat dikembangkan dari bidang studi ortodensi? Hmm, Yang mohon dapat maaf, saya kurang dikembangkan. em, baik. Menurut saya yang dapat dikembangkan, yang saat ini yang dikembangkan yaitu di bidang digitalisasi tadi, yang mana pemanfaatan teknologi dalam prosedur diagnostik sebelum perawatan pasien. Hmm. Dengan tadi proses digitalisasi itu, apakah memungkinkan mengcover semua bisa terwujud gitu sampai detail atau apakah ada kelemahan juga dari digital menurut saudara? Iya, eh, karena ini memang baru penelitian yang masih awal. Nantinya ini yang akan nantinya saya yang ingin saya teliti nanti, yang akan saya bandingkan akurasinya. Saya bandingkan dari gambaran CCTV yang asli dan juga gambaran CCTV yang direkonstruksi dari gambaran dua dimensi panoramik. Oke, baik. Berarti tadi yang bisa dikembangkan dari studi dari bidang keilmuan ortodensi bahwa perlu adanya kolaborasi begitu ya dengan digital. Ya, Berarti selama ini masih manual begitu ya? selama ini fotonya terpisah sendiri. Jadi kalau ingin Hmm. mendapatkan gambaran tiga dimensi, pasien harus foto CBCT. Hmm. Berarti belum, ya maksudnya belum terintegrasi begitu ya. Iya. Oke, selanjutnya menurut saudara,
Apakah penting bagi seorang ortodontis memiliki nilai integritas dan kejujuran? Mengapa? Iya, menurut saya sangat penting untuk memiliki dua poin hal tersebut, integritas dan kejujuran. Dan menurut saya tidak hanya di bidang ortodonsia, di segala bidang memang integritas dan kejujuran itu sangat diperlukan, apalagi di bidang kesehatan ini yang mana nantinya akan berpengaruh pada hasil perawatan pada pasien. Integritas kita harus memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien dan juga kejujuran kita juga harus jujur kepada pasien tentang hal-hal yang mungkin terjadi selama proses perawatan, tidak menjanjikan suatu hal yang muluk dan juga menjelaskan secara detail rencana perawatan, hal-hal yang dapat terjadi dan juga eh, prognosis atau rencana yang akan diinginkan nantinya hasilnya akan seperti apa seperti itu. Walaupun misalkan dalam pekerjaan saudara sebagai tenaga medis bidang ortodensi begitu, em, itu pun akan mengancam begitu ya. Kalau misalkan satu waktu mengancam karir atau misalkan kehidupan saudara ke depan gitu ya dari pekerjaan yang saudara lakukan, apakah saudara akan tetap memegang prinsip kejujuran tersebut? Iya, Walaupun tadi resikonya adalah ke depan saudara karir misalkan tetap akan mempertahankan. iya. Karena menurut saya sebagai seorang dokter, kejujuran pada pasien itu akan suatu hal yang eh, wajib atau suatu hal yang harus kita pegang secara penuh karena memang berhubungan dengan eh, meskipun bukan nyawa namun berhubungan dengan kesehatan dari pasien tersebut. Oke, baik. Kemudian, bila diberikan pilihan antara pekerjaan, pasien, dan keluarga, mana yang akan saudara pilih dan mengapa? Apabila diberikan tiga pilihan tersebut, saya akan Hmm. memilih eh, pasien saya akan mengerjakan atau melanjutkan pasien yang membutuhkan perawatan dari bidang saya tersebut. Berarti akan lebih memprioritaskan atau mendahulukan terlebih dahulu pasien begitu ya, ketimbang pekerjaan dan keluarga gitu. Eh, ya, mungkin untuk menggambarkannya, misalkan ada suatu kondisi, misalkan ada keadaan yang mana pasien lebih membutuhkan saya eh, Hmm. saat itu juga karena dengan eh, keahlian saya tersebut dibandingkan jika misalkan ada keluarga saya yang juga membutuhkan, saya akan lebih memprioritaskan pasien saya karena memang saya juga waktu dulu disumpah menjadi dokter gigi juga akan menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi saya. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, pimpinan saudara bekerja memberikan mandat tugas ke luar negeri untuk bekerja sama dan juga pertukaran tugas untuk menjalani serangkaian kegiatan keortodentisan selama 1 tahun dan tidak boleh dulu pulang ke Indonesia. Apakah tetap saudara akan melaksanakannya? Iya, saya akan tetap melaksanakan perintah tersebut karena selain itu saya juga seorang yang suka belajar tentang hal baru dan eh, suka sekali tentang tertarik untuk atau menggali hal-hal baru apalagi terkait dengan bidang yang saya minati seperti itu. Kemudian kalau satu waktu ketika saudara bertugas itu di luar negeri, gitu ya, itu ada hal timbul dalam jiwa saudara itu rasa kangen dengan keluarga itu bagaimana mengatasinya? Iya, saya akan berkomunikasi kepada keluarga saya tentunya meskipun saya jauh, saya akan tetap berkomunikasi kepada keluarga saya. Saya akan tetap eh, dengan adanya teknologi saat ini seperti video call dan juga eh, media komunikasi yang sudah sangat canggih saat ini menurut saya
Dengan memanfaatkan hal tersebut, saya akan merasa tetap berada di sekitar keluarga saya, meskipun eh, posisi saya sedang jauh dengan keluarga saya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian satu waktu, pimpinan saudara memberikan perintah dan arahan untuk memutasikan saudara ke tiga wilayah di luar Pulau Jawa, antara lain ke wilayah timur Papua, perbatasan dengan Papua Nugini selama 1 tahun, ke wilayah Tarakan di Kalimantan Utara 1 tahun, dan ke wilayah Sabang 1 tahun. Apakah saudara bersedia dan melaksanakannya? Baik. Eh, saya akan tetap melaksanakan perintah tersebut, dan menurut saya berpindah-pindah lokasi itu sudah biasa karena sebelumnya memang suami saya memang kerjanya pindah-pindah, dan saya juga pernah hidup diajak ke Papua waktu itu suami saya kerja di sana, dan menurut saya hal tersebut bukan suatu hal yang baru lagi bagi saya. Hmm. Oke, good. Selanjutnya, kemudian satu waktu juga, pimpinan saudara bertugas memberikan mandat 5 tugas kepada saudara yang harus dibereskan dalam waktu 3 hari. Bagaimana saudara akan menyelesaikannya? Ya, saya dalam menyelesaikan hal tersebut, saya akan menyusun skala prioritas dari tugas-tugas yang diberikan. Kemudian saya akan melakukan mengerjakan dari berdasarkan urutan skala prioritas tersebut. Saya Skala juga akan membagi prioritasnya. waktu. eh, eh, saya juga akan memanage waktu sebaik mungkin agar dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik dan juga tepat waktu. Oke. Kemudian, bagaimana pendapat saudara mengenai fenomena kasus asusila yang santer berkembang atau viral di Indonesia? Lalu harusnya seperti apa seorang dokter yang ideal itu? Hmm, Baik. Sebagai dokter yang ideal, saya akan turut melakukan kampanye, atau saya akan turut melakukan sosialisasi tentang tindakan-tindakan asusila tersebut, dan juga eh, dari dalam diri saya sendiri dan juga keluarga saya dan juga dari lingkungan sekitar saya juga akan membekali hal-hal apa saja yang dapat mencegah keluarga saya ataupun lingkungan terdekat maupun hal ini juga akan saya sosialisasikan menggunakan sosial media saya untuk membentengi diri bagaimana agar terhindar dari eh, hal tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian pada satu momen, pimpinan saudara juga memberikan tugas pada saudara untuk menjadi seorang MC. Apakah saudara akan ambil? Ya, saya akan ambil. Karena kebetulan memang saya juga tertarik juga dalam bidang tersebut. Salah satu keinginan saya nantinya juga saya ingin menjadi eh, s- eh, broadcaster atau penyiar. Jadi menurut saya hal tersebut sangat salah satu yang hal yang menarik minat saya. Sejauh ini, saudara sudah bekerja, pernah melakukan menjadi MC. Untuk menjadi MC, saya pernah melakukan di eh, kegiatan-kegiatan di puskesmas. Tugas saya menjadi PJ Mutu juga tidak jarang membuat saya untuk memimpin suatu rapat atau memimpin suatu agenda pertemuan untuk membahas hal yang terkait dari peningkatan mutu dari puskesmas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apa pengalaman organisasi yang saat ini saudara masih aktif pada organisasi tersebut dan jelaskan. Yang saat ini saya masih aktif yaitu di organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia di cabang Jombang. Kebetulan saya juga pengurus di bagian dana dan usaha. Selain itu, salah satu komunitas yang saya masih aktif di dalamnya yaitu komunitas Aksi Muda Jombang, yang mana komunitas tersebut memberikan eh,
program pemberdayaan masyarakat untuk Kabupaten Jombang yang kegiatan paling terbarunya kemarin pada akhir tahun 2024 kemarin, yaitu kami memberikan webinar terkait bullying. Ah, Ya, berarti beberapa organisasi tadi yang telah disebutkan itu masih aktif ya, dilakukan saudara berkecimpung di dalamnya begitu ya. ya, Oke, good. Selanjutnya, apa prestasi terbaru yang saudara raih? eh, untuk prestasi yang paling baru ini saya juga tidak tahu ini dapat dikatakan sebagai prestasi atau bukan. Namun eh, kemarin tim Mutu Puskesmas Tembelang berhasil menurunkan angka stunting di eh, di wilayah kami di wilayah Kecamatan Tembelang, yang mana pada tahun 2022 itu masih pada angka 24% dan di tahun 2025 ini turun menjadi 14%. Hmm. Itu diakui surveinya misalkan oleh Dinkes di daerah saudara begitu. Iya, itu sudah melakukan sudah dari hasil validasi dari tim Dinas Kesehatan. Oke, good. Terima kasih. Selanjutnya, dalam keberjalanan studi, diketahui saudara melebihi batas yang seharusnya tepat waktu. Apa dan bagaimana saudara akan lakukan? Baik, apabila saya melakukan sebelumnya saya adalah seorang yang perfeksionis. Saya akan melakukan segala hal sesuai dengan sebaik mungkin. Dan apabila memang hal tersebut masih terjadi melebihi batas waktu, saya akan mengevaluasi hal-hal apa saja yang membuat saya terlambat atau menyebabkan pendidikan saya menjadi lebih panjang, dan saya akan mengevaluasi hal tersebut dan juga akan memperbaikinya, berkonsultasi dengan eh, dosen, pembimbing, dan juga guru besar di sana agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kemudian dari esai yang saudara sudah buat, saudara mengutip salah satu sumber referensi hasil penelitian yang dilakukan oleh Singh tahun 2007. Nah, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Iya, em, dari tahun berdasarkan tahunnya memang cukup lama dari saat ini, namun teori yang disampaikan yaitu masih relevan bahwa maloklusi itu sendiri sangat mengganggu dari psikososial dari pasien, sehingga referensi tersebut tetap saya kutip untuk saya masukkan ke esai saya. Berarti masih relevan ya. Ya, Oke, selanjutnya mohon perlihatkan dan jelaskan satu karya yang sudah atau pernah saudara buat. Boleh di share screen. mohon maaf sebelumnya karena memang saya belum mempersiapkan hal tersebut. Eh, untuk karya yang pernah saya buat atau mungkin Atau coba publikasi. diceritakan aja, dijelaskan. Hmm, baik. Baik, untuk karya yang atau mungkin saya bisa menyebutnya yang saya kaitkan dengan prestasi tadi, yaitu eh, usaha kami untuk menurunkan prevalensi stunting tersebut, yaitu dengan inovasi yang kami buat di Puskesmas dari tim mutu dan juga seluruh dari tim mutu untuk merumuskan suatu inovasi, yaitu penjaga seribu harta, yang mana inovasi ini memberikan suatu eh, inovasi ini memberikan program pendampingan kepada ibu hamil yang beresiko dan juga balita di 1.000 hari pertama kehidupannya. Seperti itu. Jadi kami memantau ibu hamil yang di setiap bulan kami pantau apakah ada peningkatan
berat badannya, kami ukur lilanya, tanda-tanda anemisnya, kemudian balitanya juga kami pantau setiap bulan apakah ada kenaikan, pemberikan asupan makannya sudah seimbang atau belum. Dari program tersebut, eh, dari pemantauan tersebut, apabila ada yang kurang, kami berikan PMT lokal yang sesuai, tambahan asupan nutrisi yang sesuai, sehingga program tersebut alhamdulillah dapat berjalan lancar dan dapat menekan angka stunting di daerah kami. Baik, terima kasih. Saudara, saya ingin tahu, em, apakah ini saudara yang buat uji sitotoksisitas ekstra daun mimba Azradiraca indica pada sel fibrolas BHK21 betul? Iya, betul. Tulisan saudara. Iya, Diterbitkan di apa? di jurnal konservasi Universitas Erlangga. Ah, oke. Terima kasih. Berikutnya, apa yang akan saudara lakukan saat studi nantinya? Saat studi nantinya, tentunya saya akan menempuh pendidikan dengan semaksimal mungkin, menyelesaikan requirement dan juga tugas-tugas yang telah diberikan dengan sebaik mungkin, melakukan penelitian yang diberikan dan eh, menyerap seluruh ilmunya yang nantinya akan saya aplikasikan di saat saya sudah lulus nantinya. Oke. Kemudian tadi sudah sempat ditanyakan oleh rekan kami mengenai penelitian tesis begitu ya. Penelitian tesisnya tadi sudah yang memanfaatkan AI ya, bila tidak salah ya betul ya. Ya. Nah, dari penelitian saudara itu, apa kekuatan penelitian yang saudara usulkan? Apa kekuatan penelitiannya? Atau Kekuatan mungkin penelitian, keunggulannya? ya. Keunggulan dari penelitian ini apabila memang nantinya didapatkan hasil yang eh, cukup akurat dari eh, gambaran yang dihasilkan oleh AI ini, tentunya akan sangat memberikan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat karena akan mengefisiensikan atau meminimalisir pemeriksaan yang dilakukan sehingga tidak perlu melakukan CBCT yang mana itu radiasinya juga cukup tinggi dan hanya cukup melakukan gambaran panoramik yang nantinya dapat direkonstruksi menjadi gambaran tiga dimensi. Hmm. Kira-kira berapa lama akan meneliti hal tersebut? Eh, Dari eh, perkiraan rencana saudara dengan penelitian tadi gitu ya, itu kira-kira berapa lama pelaksanaannya akan dilakukan? dari rentang waktu yang diberikan di jenjang spesialis ini kira-kira di 6 bulan untuk Hmm. proses penelitian ini. Oke. Kemudian tadi saudara panjang lebar sudah memaparkan berkaitan dengan rencana penelitiannya tadi tentang AI begitu ya dalam ortodensi. Nah, kira-kira apa metode penelitian yang saudara pakai dalam usulan penelitian yang nantinya diajukan? Ya, metode penelitian yang saya lakukan yaitu eh, eksperimen eksperimental Mm-mm, komparasi mm-mm. eh, komparasi komparasi eksperimental Seperti apa itu metodenya? ya. Oh, saya membandingkan gambaran yang dihasilkan oleh AI dengan eh, gambaran asli dari CBCT, dari volumenya, dari nantinya secara kuantitatif, saya Mm-mm. bandingkan apakah memang eh, gambarannya, misalnya ukurannya memang sesuai sama dengan gambaran aslinya, secara kuantitatif, nantinya apakah memang cukup akurat dari gambaran yang dihasilkan ini. Nah, berarti jenis penelitian itu lebih kepada kuantitatif ya. Iya, kuantitatif. Oke, terima kasih. Berikutnya, mengapa harus LPDP yang menjadi pilihan saudara tidak beasiswa yang lain? Iya.
Baik, karena LPDP ini sesuai dengan visi dan misi saya, eh, yang mana saya selain dapat memberikan pembiayaan yang cukup lengkap di LPDP ini, selain itu LPDP ini juga memiliki suatu networking yang bernama Mata Garuda, yang mana di dalamnya terdapat lintas profesi di bidang keilmuan yang lainnya, yang nantinya dapat saya juga dapat melakukan networking dan juga bersinergi bersama untuk selain dapat melakukan perawatan di bidang saya dan juga melakukan memberikan eh, berintegrasi untuk meningkatkan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Hmm. Berarti karena hal tadi ya, saudara memilih LPDP. Emang beasiswa yang lain nggak ada? Eh, Setahu saya di beasiswa yang lain tidak ada platform tersebut dan juga eh, tidak kalau LPDP ini selain biaya pendidikan, biaya pengembangan diri melalui seminar Hmm. dan hands-on itu juga didukung oleh LPDP ini. Namun di beasiswa lain belum atau tidak tercover secara semerinci LPDP dan juga platform networkingnya juga tidak ada. Hmm. Oke. Kemudian apa saja nilai-nilai yang dimiliki oleh LPDP? Mohon sebutkan. Mohon maaf sebelumnya saya belum mempersiapkan hal ini. Nanti saya akan belajar lebih jauh lagi. Oke. Kemudian, mengapa LPDP harus memilih saudara sebagai awardee? Iya, menurut saya adalah putra daerah. Saya lahir, tumbuh, dan eh, setelah lulus saya juga kembali ke daerah saya, eh, kembali ke daerah saya ke Jombang sebagai pegawai negeri sipil di sana, dan rasa memiliki dan juga ingin meningkatkan kualitas hidup di kabupaten saya membuat saya merasa layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Hmm. Oke. Kemudian saat studi nanti, diketahui saudara diberikan tawaran untuk menjadi asisten dosen. Apakah saudara akan ambil peluang tersebut? Saya tidak menutup diri untuk pengembangan diri apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan di luar dari jam saya eh, melakukan perawatan di rumah sakit. Saya akan menerima atau dilakukan pada saat-saat tertentu ketika saya di luar tugas di rumah sakit. Hmm. Oke. Terakhir, bila hasil akhir menyatakan bahwa saudara belum berkesempatan untuk menjadi bagian dari awardee LPDP, apa yang akan saudara lakukan? eh, saya akan melakukan evaluasi terkait hal hal-hal apa saja yang membuat saya belum lolos. Saya akan melakukan perbaikan dan saya akan mencoba lagi di kesempatan selanjutnya. Berarti akan mencoba kembali begitu ya? Iya, Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Kurnia Restiani atas kesediaannya. Kami mengkonfirmasi beberapa hal pada sesi wawancara pada hari ini. Pada dasarnya kami sangat em, berharap yang terbaik pada Tuhan Yang Maha Esa untuk saudara Kurni. Semoga diberikan hasil terbaiknya begitu. Sebelum mengakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. baik. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya berharap LPDP ini dapat menjembatani saya untuk memberikan sumbangsi atau sumbangsi yang lebih untuk dapat melakukan perawatan maloklusi secara umum dan juga dapat berintegritas dan juga dapat bergabung dengan awardee lainnya di LPDP untuk memberikan bersinergi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya silahkan saudara dapat
keluar dari ruang Zoom meeting dan juga jangan lupa untuk mengisi borang yang telah disediakan pada tautan Google Form yang telah di-share. Terima kasih, selamat siang. Ya, baik. Selamat siang. Silakan Kak Oni, boleh diulas dulu dari Kak Oni. Oke, tadi TMI aja sih yang ending terakhir-terakhir. Tapi yang paling penting sih urgensi ya. Urgensi kebutuhan spesialis sih. Jadi kayak mungkin bisa jumlah pasien sering-sering tuh berapa banyak pasiennya gitu. Sering mungkin punya data dari rumah sakit atau dari Dinkes kasus maloklusi. Malokus ini tadi dari ini sih menempati tiga urutan tertinggi setelah karies dan juga periodontitis. Mm-mm. Jadi sebutkan mungkin data yang resmi gitu dari daerahnya, dari Jombang Ya. gitu. Jangan yang si Indonesia ya, yang spesifik daerahnya. Kalau Indonesia sih umum gitu. Jumlah pasien, jumlah dokter ortodonti, keseimbangannya mungkin memang nggak ada di esai, tapi nggak apa-apa diutarakan gitu. Jumlah ortodonti perbandingan dokter dan pasien, keparahan kasus yang pernah ditemui, keunikan daerah, mungkin tadi yang salon juga boleh masuk gitu. Tapi kalau panelis nggak bisa nemukan urgensi kamu harus jadi spesialis orto, nggak nemu nanti. Itu nomor satu sih urgensi. Kenapa kamu harus jadi ortodonsia di daerah Jombang, di daerahmu gitu. Eh, t- yang tadi disebutkan mungkin bisa dirangkai lagi lebih baik kayak gitu. Itu penting banget gitu. Terus lalu latar belakang, mungkin mungkin latar belakang lebih bukan ke kenapa mau jadi spesialis ortodonti ya, tapi lebih ke latar belakang dirimu gitu. Mungkin saya dari daerah yang kayak gini-gini kurang kurang edukasi mengenai gigi gitu-gitulah. Latar belakangnya lebih ke situ. Kemudian kenapa memilih kampus? Oh Maaf Kak, ini saya sambil nyatet ya Kak ya. iya, Saya sambil nyatet ya Kak. iya boleh, boleh. Kenapa memilih kampusnya itu fasilitas memang ada beda ya. Maksudnya kalau kamu bisa nemu itu lebih baik. Kalau fasilitas secara umum, dan research center semua punya gitu kayak pemberdayaan CLP semua pasti punya gitu. Unpad bahkan punya yang disabilitas sekaligus gitu kayak tergabung center gitu. Tapi apa keunikannya yang dari center-center itu mungkin fasilitas yang diunggulkan kayak gitu. Tapi yang di antara semua itu yang utama karena kamu udah punya pembimbing di UNER itu aja sih. Udah punya calon Hmm. pembimbing itu utama banget. Udah ada pendekatan, udah ada komunikasi, udah ada feedback gitu. Kenapa memilih UNER? Dan ada ahlinya yang kamu inginkan gitu di UNER. Itu Unpad boleh sebutkan fasilitasnya ini. Kamu udah research tentang kampus-kampusnya. Tapi yang buat UNER unggul ya itu tadi. Karena kamu udah ada komunikasi sama pembimbing gitu. Terus apa yang kamu ketahui tadi tentang kurikulum? Iya, oke. Tadi udah lumayan tahu ya 6 semester. Tapi kalau lebih tahu lebih banyak boleh diceritakan lagi. Kemudian persiapan tadi administrasi, mental, keluarga, kemudian juga materi, udah ikut seminar, seminar-seminar orto ya, udah diikuti. Mungkin diselipkan juga, saya sudah belajar tentang orto, tapi mentok gitu. Karena di seminar hanya kemampuan dokter gigi umum gitu. Jadi saya mau sekolah lagi. Yang resmi, bukan seminar doang gitu. Kemudian rencana riset udah idenya oke, cuma mungkin lebih didalami gitu. Didalami, apalagi udah ada diskusi dan pembimbing pasti lebih mantap gitu. Hasil-hasil diskusi tadi saya sudah diskusi gitu-gitu diunggulkan. Berapa lama penelitian? 6 bulan tadi ya ditanya Kak Ali tadi ya. Kalau kesulitan 2 dimensi jadi 3 dimensi CBCT. Ini harusnya masuk ke kontribusi juga nanti. Kalau hasil risetnya memang ada signifikan gitu dari 2 dimensi ke 3 dimensi, ya udah gitu. Keunggulan riset tadi ditanya ke Ali, ini unggul banget risetnya. Kenapa? Karena nggak cuma di bidang ortodonsia kepake, bedah mulut kepake juga nanti gitu. Itu keunggulannya.
Kalau goal gitu maksudnya bisa bisa jadi dipakai panoramik biasa bisa menggantikan CBCT, bagus banget, unggul banget itu kayak bisa dipakai di BM, dipakai di bidang lain nggak cuma orto itu unggulnya. Kemudian ya di ini sih di rencana riset mungkin kesulitan etik mungkin ngurus etiknya kan berapa sampel yang mau dipakai, tembusin etiknya gimana dengan radiasi-radiasi itu. Mungkin nanti bisa dijawab misalnya kesulitannya di etik karena akan menggunakan radiasi X-ray gitu kan. Ya nanti cara menanggulangi cari orang yang mau dirawat orto atau yang memang membutuhkan perawatan gigi, bukan orang-orang yang random dipilih untuk pakai ronsen gitu. Nanti random aja nanti eh buat apa memaparkan radiasi ke orang yang nggak butuh gitu kan gitu. Kemudian apalagi ya? Oh, kontribusi. Kontribusi tadi masukin juga tentang ini, tentang risetnya tadi. Nanti kalau saya kembalikan lagi risetnya untuk kontribusi. Itu bisa jadi kontribusi. Kemudian ini ya pertanyaan tadi yang TMI aja siapa tahu yang yang akan mewawancara bukan dari ortodonsia karena yang wawancara saya bukan dari bidang kedokteran gigi anak konservasi gitu. Ya kayak kayak nekan saya kenapa kenapa harus IKGA padahal konservasi di daerah pasti butuh kayak gitu. Dia kayak ngalihkan gitu gitu. Nanti akan akan random kan panelis itu. Kalau saya kan konservasi yang itu, dia sangat dalam banget gitu. Tahu di daerah-daerah pasti butuh konservasi. Kenapa kok nggak BM? Kenapa nggak konser? Kenapa kamu IKGA gitu? Itu makanya akan ditekan di situ terus. Kenapa urgensi lagi akhirnya kayak gitu. Nah, untuk perawatan multidisiplin, kemungkinan apalagi kalau panelisnya nanti IKGA gitu ternyata. Tadi ada statement kalau ortodonsia hanya bisa dilakukan oleh spesialis orto gitu. Padahal ada bidang lain yang bisa, yang di Indonesia memang boleh melakukan tindakan orto. Kasus ringan, yang ringan banget, itu boleh dikerjakan oleh GP atau dokter gigi umum. Tapi yang kasus berat itu tidak boleh itu sedikit aja melenceng nggak boleh gitu kasus-kasus ringan itu yang memang sudah ada space kayak gitu kayak udah tinggal rapi-rapi tipis-tipis aja gitu. Kemudian juga untuk multidisiplin kalau nanti di rumah sakit kalau udah ngerti cara kerja di rumah sakit DPJP kan gitu. DPJP harus harus berbagi, maksudnya kayak konsul nggak bergerak sendiri. Sekarang eranya multidisiplin gitu. Ini masalahnya di Indonesia karena ini ya, maksudnya nanti mungkin akan nyerempet ke situ ke bidang kompetensi yang tumpang tindih. Jawab aja kayak gini nanti. Sekarang eranya multidisiplin. Kalau memang butuh konsultasi dengan dokter gigi anak, saya akan berkonsultasi. Tapi penanggung jawabnya tetap tetap yang menerima pasien awal gitu. Itu karena Ya, kalau memang butuh bidang bedah mulut, saya akan konsulkan ke bedah mulut. Kalau memang butuh konservasi duluan sebelum di orto, saya akan konsultasikan. Dan memang memang mereka yang di bidangnya kayak gitu. Kalau memang ada konsulen orto yang anak, ya udah konsultasikan ke bidang anak. Jadi kayak nanti di rumah sakit eranya sudah era oh, multidisiplin, nggak kerja sendiri sekarang kayak gitu. Bagi saya kayak gitu untuk orang-orang, maksudnya untuk dokter-dokter yang mau ambil lahan-lahan sendiri, saya kurang karena memang ilmu tuh luas banget, tentu kita butuh multidisiplin gitu. Itu nanti jawabnya kayak rangkaian perawatan interseptif gitu. Kalau di rumah sakit yang dapet nangkep pasiennya, maksudnya nangkep tuh ketika pasien daftar di kamu, itu tanggung jawabmu, kamu DPJP-nya. Tapi ketika ilmunya kamu kurang di bidang ini, kamu akan konsulkan ke bidang lain. Misalnya dia anak-anak, kalau menurutmu memang batasmu di sini, karena kan banyak kasus sindroma ya, itu memang bidangnya spesialis nanti. Sindroma, bukan kasus orto yang biasa gitu nanti ke depannya itu. Anak-anak banyak banget sindroma-sindroma.
itu nggak bisa sendiri gitu. Hindroma tentunya butuh anak, penyakit dalam juga butuh gitu. Kayak gitu-gitu. Apalagi ya, mungkin itu sih tekankan di urgensi, riset, kontribusi. Kalau selentingan-selentingan mungkin nanti akan ada pertanyaan tentang pendapat-pendapat tentang tadi, misalnya yang ditanyakan Kak Ali, contohnya tadi. Menurut pendapatmu gimana dengan kasus-kasus dokter? Mungkin nanti untuk ortodonsia mungkin akan ada pertanyaan bagaimana menurut kamu tentang perawatan gigi kayak ini aku sebut merek ya jadinya kayak Rata, kayak Klar gitu itu kan yang nangani GP gitu gitu itu nanti mungkin ada selentingan pertanyaan kayak gitu kamu harus bisa jawab gimana bisa menjawab dari bidang kompetensi jadi kayak standar kompetensi sedikit dipelajari aja gitu oke udah mungkin dari Kak Ali lagi ya Ada lagi, kau ini udah. udah cukup Ah, udah. Dari saya pun nggak banyak sebenarnya. Hanya ingin meng-highlight tiga ulasan. Tapi sebelum ke tiga ulasan itu, ini saya buka secara jujur-jujuran aja ya. Agak kurang mood saya tuh sebenarnya. Dengan dua menti lagi, termasuk yang hadir malam ini, ada Kang Ridwan Sudaryat selaku menti kelompok 7 gitu ya. Kan kita itu yang butuhnya adalah diri kita kan. Butuhnya adalah diri kita. Butuh bantuan nih simulasi mock up. Pun saya juga sama. Di tahun 2022 saat itu ngeblank sama sekali gak ada info mengenai LPDP harus ngapain apa dan gimana gitu. Sehingga saya lebih aktif mencari, menghubungi para award di LPDP sehingga mereka berkenan untuk simulasi mock up karena ingin saya dibantu oleh mereka gitu yang sudah jadi awardee aktif duluan gitu. Itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan simulasi kita pada hari ini, ya walaupun alhamdulillah sudah terlaksana pada malam hari ini gitu ya dengan Kak siapa? Kak Kurni gitu ya. Besok juga Kang Ridwan gitu ya, Kak Ridwan. Saya eh, pesankan mungkin nanti ke depan, apalagi Kak Kurni sudah tadi memaparkan menangani pasien yang beragam gitu ya, A, B, C, D begitu ya. Itu juga mohon terapkan di ke orang lain pun sama dalam hal ini artinya dalam pelaksanaan interview gitu ya. Sebenarnya tadi itu saya masih ragu untuk ikut gak ya ngebimbing mock up gitu sama Koni karena saya udah nggak mood tadinya gitu. Tapi karena saya mengingat ada tanggung jawab, mendinginkan kepala gitu ya, ya udahlah, oke aja gitu. Itu pertama ya sebagai jujur-jujuran. Jadi ke depan mohon harapannya dengan siapapun gitu ya. Kalau kita merasa ingin dibantu oleh kita yang ingin dibantunya lebih aktif gitu ya untuk meraih gitu orang-orang yang kita ingin minta bantuan gitu. Yang selanjutnya ulasan pertama adalah tadi dilihat dari postur tubuh gitu ya atau bahasa tubuh gitu ya. Kak Kurni kurang senyum. Jadi lebih banyak senyum nanti, tapi senyumnya bukan karena senyum ada niatan lain gitu. Ya biasa aja gitu, tampilkan dengan pewawancara gitu. Bahwa kita diri ini tuh benar-benar apa antusias gitu untuk diwawancara gitu ya. Karena terlihat sekali dengan bahasa tubuh gitu ya, kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sengaja tadi pertanyaan sedikit karena sudah banyak oleh Kak Oni diulas karena sebidang ya. Tentu sebidang lebih banyaknya tahunya berarti dengan Kak Oni gitu. Tadi eh saya ketika menanyakan mengutip citasi sumber mengenai SING 2007 apakah relevan atau tidak? Relevan, betul. Tapi saat ini utamanya di bidang
penelitian publikasi gitu ya, artikel ilmiah utamanya kalau bisa 10 tahun terakhir. Apalagi sejauh saya tuliskan karya tulis ilmiah sudah banyak, itu rata-rata eh, publikasi itu minta bahkan 5 tahun, 3 tahun terakhir pakai referensi yang terbarunya gitu. Kecuali penelitian jenis literatur studi atau studi dokumen berkas artefak gitu ya, itu semakin lama semakin bagus gitu ya. Tapi untuk bidang Kak Kurni, saya rasa perlu update untuk paling tidak 10 tahun terakhir. Artinya tahun 2015 paling enggak kutipannya gitu ya. Kemudian yang kedua, ulasan kedua. Ketika tadi diminta mohon perlihatkan satu karya belum terpenuhi. Akhirnya saya agak spill tadi sedikit mengenai uji sitoksitasis ekstra daun, kemudian sudah dijawab konservatif dan seri jurnal. Ya betul, itulah karya dari Kurni. Itu yang saya harapkan tadi ditampilkan. Memang sih kita nggak tahu, nggak bisa nebak juga ya, apakah panelis minta ditunjukkan atau enggak. Tapi paling enggak kita sudah dipersiapkan gitu, sudah mempersiapkan gitu. Tuh, kemudian. Tadi sama terakhir aja sih, paling mengenai pertanyaan tentang ke LPDP-an itu sebutkan nilai-nilai LPDP belum bisa, tapi bagus jawabannya tadi akan mempelajari kembali gitu ya. Itu sebenarnya ngetes aja, paham nggak nih orang mau daftar beasiswa LPDP tapi nggak tahu gitu tentang beasiswanya, ah, udah itu fatal gitu. Selebihnya yang lain nggak ada sih dari saya, paling disiapkan aja tadi kesiapan eh, berkas-berkas, dokumentasi, karya, siapa tahu dibutuhkan kita tinggal ambil, tunjukkan gitu. Kemudian kesiapan perangkat dan juga ruangan, mohon dikondisikan juga hanya boleh ada kita seorang di ruangan gitu ya, karena itu juga penting. Dan rata-rata pas agak ya utamanya sih yang ini ya, yang jauh-jauh gitu ya. Teman-teman yang dari pulau, dari pelosok itu sering banyak gangguan jaringan gitu ya. Itu juga mohon dipersiapkan bagaimana supaya agar jaringan internetnya kuat begitu ya. Nah itu aja paling untuk ulasan dari saya mah cuman segitu. Kak Oni, Kak Kurni. Ya, Oke. terima kasih, Kak. Apa ada yang mau Mm-mm. ditanya lagi Kak Kurni? Sudah cukup jelas ya. Iya, Kak. Oke, mungkin iya saya setuju dengan Kak Ali tadi ya. Makanya tadi saya tanya di awal, apa sudah ikut technical meeting gitu? Karena kok agak aneh gitu. Agak aneh kok dadakan-dadakan gitu. Karena memang butuh persiapan, bahkan Kak Ali sudah nyusun pertanyaan kayak gitu. Bagus banget, maksudnya tertata gitu Kak Ali ini menyusun pertanyaan. Mungkin nanti ke depannya kita yang lebih aktif gitu. Karena memang LPDP kan orangnya aktif-aktif gitu. Aktif, tahu cara berkomunikasi yang maksudnya enak aja gitu. Kita nggak butuh yang apa, cuma butuh butuh komunikasi yang baik aja, yang apa, yang tidak dadakan gitu. Jadi Iya, nggak maaf Kak sebelumnya memang ini kan saya kemarin memang telat info. Kebetulan anak saya juga habis opname 1 minggu di rumah sakit, sehingga memang mungkin saya miss dalam eh, apa namanya di grup-grup. Saya tuh taunya kok awalnya tuh kok apa ini dari kelompok ini gitu. Saya tuh dari daftar itu biasanya kan ada link ke grup besar. Terus kemudian ada invite apa namanya ini technical meeting biasanya. Ini kan batch kedua saya ikut mentoring Dapativa ini. Cuma mungkin waktu apa namanya technical meeting kemarin waktu anak saya waktu opname kemarin itu jadi saya miss. Terus kebetulan saya kenal Kak Erwin. Kak Erwin itu kemarin mentor saya di yang pertama. Kak, maaf ini kok ini ya apa namanya kok share ini aja. Saya dari kelompok-kelompok kebetulan saya belum tahu nih kelompok saya di mana lah. Itu baru baru Kak Erwin ngasih tahu loh kok ini gini gitu. Memang miss miss aja sih. Terus kemarin memang saya belum siap Kak sebenarnya. Memang ini kan dapat TV ya di record dan mungkin nantinya di publish ya. Saya juga nggak enak juga kalau saya nggak siap gitu. Jadi makanya ini tadi saya baru
berani untuk nge-share jadwal saya. Jadi saya juga mohon maaf. Memang kemarin memang ada hal yang memang eh, nggak diinginkan. Selama persiapan saya juga mohon maaf ke Kak Ali dan juga Kak Leonita apabila saya memberikan jadwalnya terlalu mepet gitu. Hmm, ya. Kayak gitu mungkin perlu dipelajari aja. Oke, Iya, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh via Japri ya. Semoga lancar besok wawancaranya. iya, amin. Makasih Kak. Eh, Baik, mungkin sudah cukup ya hari ini. Terima kasih buat kali juga teman-teman yang lain yang join. Baik, semoga dilancarkan apa usaha yang kita lakukan untuk persiapan mendapatkan beasiswa. Terima kasih. Ini saya mau end dulu. Saya Iya, baik Kak. izin. Makasih Kak. Baik, selamat malam. Malam Kak.